lagi bareng aku, Pandan Mentari. Nah, di kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu mata pelajaran SMK Administrasi Perkantoran yang di kelas 10 ya, yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran. Let's check it out! Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang administrasi, yang kedua tentang perkantoran, yang ketiga pengertian administrasi perkantoran, lalu yang terakhir ruang lingkup administrasi perkantoran. Pertama, administrasi. Nah, apa sih administrasi itu? Aku ada dua pengertian administrasi di sini, jadi ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Yang pertama, dalam arti sempit ini, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada unsur-unsur administrasi. Yang pertama ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan suatu rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap keadaan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lalu selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Lalu yang ketiga ada tata hubungan. Tata hubungan ini merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari suatu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Lalu yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian ini merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Lalu yang kelima ada keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam ada perbekalan. Perbekalan ini merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan seluruh perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh ada tata usaha. Tata usaha ini merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Lalu yang terakhir ada perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya ada fungsi administrasi menurut Kuibel 2001. Yang pertama ada fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua ada fungsi teknis. Fungsi teknis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Yang ketiga ada fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan pengambilan keputusan seperti membuat keputusan pembelian barang. Lalu yang terakhir ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengordinasikan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkantoran. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan pengertian kantor. Kantor merupakan wadah atau tempat sekelompok orang melakukan kegiatan tata usaha. Nah, tujuan kantor ini adalah memberikan pelayanan, komunikasi, dan perekaman. Fungsi kantor yaitu menerima informasi. Maksudnya, kantor berfungsi untuk menerima berbagai bentuk informasi seperti surat, panggilan telepon, pesan, faktur, dan laporan tentang berbagai kegiatan bisnis. Selain menerima informasi yang masuk, kantor pun berfungsi memperoleh informasi lebih lanjut yang mungkin diminta oleh manajemen. Lalu, kantor berfungsi merekam informasi.
Kantor berfungsi untuk merekam informasi agar informasi dapat segera disiapkan apabila manajemen memintanya. Rekaman atau record informasi disimpan untuk kepentingan hukum atau sebagai alat bukti. Selain itu, rekaman juga disimpan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengadilan dalam perusahaan. Lalu fungsi kantor yang selanjutnya yaitu mengatur informasi. Kantor mengatur berbagai bentuk informasi dengan sistematis agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dengan maksimal. Selanjutnya, fungsi kantor memberi informasi. Kantor berfungsi untuk memberikan informasi pada pihak yang membutuhkan. Apabila pihak manajemen meminta informasi, kantor memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan data yang telah diterima, dihimpun, diatur, dan disimpan. Yang terakhir, fungsi kantor yaitu melindungi aset atau harta. Kantor juga berfungsi untuk melindungi aset atau harta dengan segala bentuk informasi atau data yang diterima kantor, yaitu merupakan aset atau harta yang dimiliki kantor tersebut. Kantor tidak akan berfungsi sepenuhnya apabila hanya dibatasi pada menerima, mengatur, dan memberi informasi saja. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang pengertian administrasi perkantoran. Nah, menurut para ahli, yang pertama ada menurut William Spriegel and Ernest Davis. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Business Organization and Operation, manajemen kantor adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufacturing, pergudangan, dan penjualan. Lalu yang kedua menurut George R. Terry. Dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control, manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Lalu menurut Arthur Granger, dalam bukunya yang berjudul National Office Management Association Report, manajemen kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan perekaman dari suatu organisasi. Yang terakhir ada menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson. Dalam bukunya yang berjudul Textbook of Office Management, mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu fungsi yang merupakan cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkaitan dan pelaksanaan pekerjaan kantor secara efisien kapanpun dan dimanapun pekerjaan dilakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi perkantoran. Nah, yang pertama ada kegiatan kantor. Kegiatan kantor pada umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan office planning, office organizing, dan office briefing. Office planning atau perencanaan perkantoran yaitu meliputi perencanaan gedung, tata ruang kantor, penerangan atau cahaya, ventilasi, perlengkapan peralatan dan perabotan kantor, anggaran perkantoran, standar kualitas kerja, dan sistem informasi dan telekomunikasi. Lalu selanjutnya office organizing atau pengorganisasian perkantoran. Perorganisasian perkantoran adalah pengaturan berbagai macam fungsi organisasi dengan pelaksanaan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi tersebut meliputi pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dalam organisasi atau perusahaan, lalu pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan maupun bawahan, dan yang terakhir penyediaan peralatan atau perlengkapan yang tepat. Dan yang terakhir ada office briefing atau pengarahan perkantoran, adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Pengarahan perkantoran meliputi yang pertama, penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan. Yang kedua, penggunaan teknik yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan. Lalu yang ketiga, pemberian bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah ketika karyawan menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Yang keempat, penyatuan visi misi karyawan dan organisasi. Yang kelima, perancangan cara komunikasi yang efektif dengan karyawan agar komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat berjalan lancar. Dan yang terakhir, penggunaan tolak ulur yang adil dalam memberikan gaji kepada karyawan. Nah, selanjutnya ada sarana dan fasilitas. Pertama ada lokasi kantor. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam lokasi kantor antara lain faktor keamanan, faktor lingkungan, dan faktor harga. Lalu yang kedua ada gedung. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan gedung
yaitu yang pertama gedung menjamin kesehatan dan keamanan karyawan, yang kedua gedung memiliki fasilitas yang memadai, yang ketiga harga gedung yang kompetitif atau seimbang dengan biaya dan keuntungan. Lalu yang ketiga ada peralatan atau mesin. Nah, peralatan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perabotan kantor, office furniture, dan pembekalan kantor atau office supplies. Perabotan kantor seperti meja, kursi, rak, laci-laci, lemari, dan sebagainya. Lalu pembekalan kantor seperti kertas, pena, tinta printer, penghapus, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada interior. Interior adalah tatanan perabot atau perangkat yang menunjang pelaksanaan kerja dalam ruang kantor seperti penerangan, ventilasi, plafon, jendela, dan hiasan kantor. Nah, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung email saya di mentaripndn@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you on the next video. Bye-bye.